belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kalian harus ikuti selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi kalian sudah tahu itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Berarti ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Ada. Ya. Kesepakatan kelas itu ketika kita mengadakan proses belajar ada kesepakatan yang tidak boleh kita langgar. Jadi selama proses belajar jangan kesepakatan itu kita langgar. Jadi kita harus mengikuti kesepakatan itu. Jadi ada contoh kesepakatan kelas. Contohnya yang pertama, pada saat belajar diawali dengan doa dan akhiri dengan doa. Jadi Bapak akan membagikan apa namanya ini? Sticky note. Bapak akan bagikan kepada kalian. Kalian menulis masing-masing apa yang menjadi kesepakatan dari kalian. Nah, Bapak akan bagikan dan kalian setelah menulis silakan menempel di papan tulis. Silakan menempel masing-masing, menempel di papan tulis. Nanti kita akan bacakan kesepakatan kalian yang kalian tulis tadi. Bapak, bisa taruh nama? Boleh. Boleh taruh nama. Foto jodoh Santan. Ya, yang sudah dapat silakan menulis apa yang menjadi kesepakatan kelas kita hari ini saat ini. Ya, silakan menulis apa kesepakatan kalian. Ya, sudah. Silakan ditulis, lalu kalian maju ke depan untuk menempel di papan tulis. Ada yang sudah dikasih besar-besar tulisannya? Ya. Siapa yang sudah angkat tangan? Ya, silakan menempel di papan tulis. Masing-masing menempel. Kalau sudah silakan maju, lalu menempel. Silakan ditempel di papan tulis. Ya, bagi yang sudah menempel, duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya. Ya. Ya, sudah. Satu, dua, tiga. Ya, setelah kalian mencatat kesepakatan kelas, kalian sudah menempel di papan. Setelah kalian menulis kesepakatan kelas, kalian sudah menempel di papan. Bapak akan bacakan secara satu persatu apa yang menjadi kesepakatan yang kalian telah tulis tadi. Ya.
Yang pertama, di sini namanya Saskia Nabila, dia katakan tidak boleh memotong bicara. Ya, berarti tidak boleh memotong pembicaraan pada saat proses belajar. Yang ini lagi, ada dia katakan mendengarkan guru saat berbicara. Mendengarkan guru saat berbicara. Ini tidak bermain di kelas. Jangan tidur saat belajar dimulai. Ya. Siapa punya ini? Tidak boleh berisik dalam kelas. Ya. Kalau ibu guru berbicara di depan, tidak boleh memotong cerita. Jangan berbicara saat guru menerangkan. Minta izin jika ingin keluar pada saat jam pelajaran berlangsung. Ya. Tidak boleh berbicara sama teman ketika guru sedang menjelaskan. Tidak boleh dipotong cerita. Tidak boleh memotong cerita, sama saja. Tidak boleh berbicara dengan teman. Tidak memakai sepatu dalam kelas. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Tidak bisik-bisik saat belajar. Ivan katakan jangan berbisik-bisik saat belajar. Tidak boleh memakai sepatu dalam kelas. Harus menjaga sopan santun. Jangan beri ketika guru mengajar di kelas. Berisik maksudnya. Tidak memotong pembicaraan guru, tidak memakai topi pada saat belajar, tidak makan dan minum saat di dalam kelas. Siapa punya itu? Rizky. Minta izin saya mau keluar. Ya, betul sekali. Tidak memotong bicara. Tidak boleh makan di dalam kelas saat belajar. Tidak boleh bicara saat ibu guru menjelaskan atau bapak guru menjelaskan. Dan yang terakhir, harus mendengarkan guru di depan. Ya, ini semua adalah bentuk-bentuk kesepakatan. Ini kalian sendiri yang buat kesepakatan. Jadi kesepakatan ini harus apa? Diikuti atau dilakukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana Lago dari kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian dari kelas 9B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Trisha Gisawani. Saya dari kelas 9B. Nama saya Mikael Patrick dari kelas 9B. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting sekali. Iya, karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Iya, karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Buat kita lebih baik lagi. Selamat siang. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya mau memaparkan tugas modul 1.4. Kami diberi tugas melalui LMS kami masing-masing, yaitu tentang budaya positif. 1.4 ini tentang budaya positif. Kami sudah lalui 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Yang terakhir 1.4 untuk modul 1. Jadi tugasnya ini dalam bentuk aksi nyata. Aksi nyata tentang budaya positif. Ya, kali ini saya akan memaparkan kepada ibu-ibu tentang budaya positif. Tentu budaya positif itu di sekolah pasti akan ada. Setiap sekolah pasti akan ada budaya positif. Banyak hal-hal budaya positif yang dilakukan di sekolah. Saya berikan contoh budaya positif yang ada di sekolah. Ketika kita berpapasan, murid dengan guru pasti akan dikatakan sampaikan tabe. Nah, itu salah satu budaya positif. Budaya positif juga banyak lagi hal yang lain budaya positif yang ada di sekolah. Ketika anak datang terlambat ke sekolah, mereka akan datang memungut sampah
yang ada di halaman sekolah. Itu salah satu juga budaya positif tentang kebersihan. Banyak juga hal-hal lain tentang budaya positif. Ya, Ibu, saya tidak menggurui ibu-ibu, tapi ini merupakan tugas dari kami modul 1.4. Ya, apa itu budaya positif? Telah saya sampaikan tadi, dan lanjutannya ya, dalam budaya positif ini ada yang akan kita pelajari, yaitu mengenai eksplorasi konsep, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya, saya akan memberikan contoh. Misalnya Ibu siapa ini? Ibu Dewi. Ibu Dewi ketika memegang sesuatu, ini penting, ini rahasia. Saya berikan contoh. Boleh maju ke depan Ibu Dewi, di depan sini. Ya, Ibu Dewi memegang tangannya, menggenggam sesuatu. Ya, dan Ibu siapa ini? Ibu Ineke. Silakan di depan sini saja. Ya. Ibu Ineke yang memegang sesuatu. Ada tulisan di dalam. Bagaimana cara Ibu Ineke membujuk kepada Ibu Dewi? Apakah Ibu Dewi akan berikan itu sesuatu itu yang rahasia kepada Ibu atau tidak? Apakah dengan bujukan itu, apakah mampu memberikan bujukan itu, dan bujukan itu bisa diberikan atau tidak? Ya, saya persilakan bagaimana caranya memberikan bujukan. Ya, boleh, silakan. Begini, jangan dulu disampaikan. Ini rahasia, tidak boleh ditahu. Apakah itu bisa berhasil pembujukannya atau tidak? Iya. Nanti ada lagi orang kedua. Orang ini kan hanya teman sejawat. Mungkin ada cara lain yang bisa dia mau kasih dia. Ini tulisan yang memang rahasia. Apakah ini tentang hidup, ini tentang kehidupan. Misalnya dalam rumah tangga, toh? Ya. Ada orang-orang khusus pasti yang diberikan. Nah, ya silakan. Membujuk. Ini yang rahasia sekali ini. Apakah bisa Ibu Dewi bujuk atau tidak? Ibu, itu merupakan perubahan paradigma. Nah, kejadian kepal tangan. Semua ini ada di internet. Boleh Bapak Ibu lihat. Ada kejadian-kejadian tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ya. Maksudnya ilusi kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan perbuatan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Ya. Di stimulus respon dikatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang lain, yang di teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu perbedaannya. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Maksudnya orang lain bisa mengontrol kita. Tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon yang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, stimulus kontrol pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan selanjutnya modal berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol modal berpikir menang-menang. Ya, itu DP perbedaan. Ya, jadi ibu-ibu, saya hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja yang penting. Ya, ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Apa itu restitusi? Ini hal yang penting juga bagi kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Saya kasih contoh ini, restitusi. Namanya restitusi segitiga. Kemarin saya buat aksi nyatanya dalam bentuk video. Kasus yang pertama yang saya buat itu yaitu anak terlambat datang sekolah. Ketika proses belajar berlangsung sudah 10 menit, tiba-tiba ada anak datang masuk mengucapkan salah dan saya membiarkan dia masuk. Kita tidak boleh menyuruh dia keluar, tidak usah kau masuk. Tapi saya memberikan kepada dia tetap masuk untuk belajar. Kadang dulu ada guru seperti itu. Ketika proses belajar sudah berlangsung, kita sudah kasih keluar dia. Jangan kau masuk selama 10 menit, 15 menit, atau setengah jam dia lambat, kita sudah tidak kasih masuk. Karena apa? Karena sudah mengganggu kita dalam proses belajar. Pernah tidak ibu lakukan? Pernah tidak? Tidak pernah, tetapi ada guru juga yang pernah lakukan itu. Saya pernah lakukan dulu, tetapi sekarang ketika saya mengikuti guru penggerak, ternyata hal itu tidak betul, tidak baik. Apa yang saya lakukan menyelesaikan kasus itu, menyelesaikan kasus anak yang terlambat tadi. Ketika habis proses pembelajaran, saya kembali panggil anak itu, bawa ke satu tempat yang nyaman bagi dia. Mungkin hanya kita berdua, atau mungkin di ruang guru, tetapi dalam ruang guru itu hanya terdapat 2-3 orang guru. Tidak mungkin guru itu akan mencampuri urusannya kita. Jadi ketika saya mendampingi anak tersebut, saya menanyakan kenapa bisa terlambat. Lanjut, sudah berapa kali kau terlambat datang ke sekolah? Ini model-model pertanyaan restitusi, segitiga restitusi. Kenapa kau terlambat? Sudah berapa kali kau terlambat? Pasti dia jawab, sudah 5 kali Pak. Atau kenapa kau terlambat? Karena lambat tahun Pak. Sudah berapa kali kau terlambat? Kalau kau pikir-pikir, sudah 5 kali Pak. Bagus tidak kalau terlambat ini? Tidak bagus Pak. Kau sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Ada keyakinan kelas kita tidak? Dia jawab, pasti dia jawab. Ketika masuk dalam kelas, mulai proses pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi kita akan bertanya, kau melanggar keyakinan kelas tidak? Pastikan dia jawab, iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kau langgar? Pasti dia akan jawab, disiplin Pak. Karena keyakinan kelas itu salah satunya adalah disiplin waktu. Nah, ya terima kasih. Jadi kita sampaikan kepada dia dengan tidak marah-marah, tetapi juga dengan motivasi. Kembali kita ucapkan, ya terima kasih kau sudah memahami kesalahanmu, kau sudah mengakui kesalahanmu. Kadang kita sudah bentak-bentak yang dulu-dulunya.